Selamat pagi semuanya. Kenalin nama aku Dinalista dari Jurhats. Di sini aku akan jelasin tentang managing desktop. Di managing desktop di Linux ini kita pelajari tentang desktop development, Windows Manager, Marketing, dan berbagai macam hal yang terkait. Pertama adalah desktop environment. Desktop environment ini adalah sebuah GUI yang didesain untuk mempermudah user dalam mengakses dan menggunakan fitur dalam sebuah sistem aplikasi. Itu pengertian dari desktop environment. Nah, desktop environment ini terdiri dari icon, window, bar, wallpaper, shortcut, dan desktop widget. Nah, di desktop environment ini juga memiliki akses drag dan drop dan fungsi lainnya untuk membuat suatu desktop aplikasi yang menjadi lebih interaktif. Dari Linux ini ada GNOME, jenis-jenis desktop environment ada GNOME seperti ini tampilannya. Kemudian ada KDE, tampilannya seperti ini. Kemudian ada XFCE, tampilannya seperti ini. Kemudian ada Mate, tampilannya seperti ini. Kemudian ada Source GT, tampilannya seperti ini. Dan ada LXDE, tampilannya seperti ini. Dan ada Enlightenment, tampilannya seperti ini. Dan yang paling umum digunakan adalah GNOME dan KDE. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Display Manager. Nah, Display Manager itu fungsinya berfungsi untuk memprompt user untuk memilih user ketika login dan memilih sesi yang digunakan sehingga user lebih mudah untuk mengganti desktop environment. Contohnya adalah like GM, Slim, ADM, GDM. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Windows Manager. Nah, Windows Manager itu fungsinya untuk mengatur dan memindah jendela program. Fungsinya juga sangat banyak, contohnya itu compositing, menggambar dekorasi, drawing panels, dan lain-lain. Nah, di Windows Manager itu terbagi jadi 3. Ada stacking, ada compositing, sama tiling. Nah, ini stacking. Stacking itu untuk menggambar window dalam urutan yang dimulai dari bawah ke atas dan memperbolehkan adanya outlet. Nah, contohnya ini ada open box, black box, ada flip box. Nah, yang kedua adalah compositing. Compositing itu menyediakan buffer untuk membuat atau menggambar tiap window secara terpisah dan kemudian mengumpulkannya sehingga membentuk gambar desktop. Nah, contohnya itu ada Compis, ada Print, ada Mutter, ada XFWF. Nah, sedangkan tiling adalah tidak memperbolehkan adanya outlet. Contohnya itu Red Poison, also I3. Nah, selain 2 tadi itu ada banyak. Di sini ada panel, ada terminal client, file manager, web browser, multimedia player, dan ya, setelah tadi penjelasan tentang managing desktop, tentang desktop environment, Windows Manager, compositing, dan hal lain yang terkait. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang repository dan dependency. Nah, repository itu merupakan tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet. Nah, repository ini tidak hanya dapat diakses melalui internet, tapi kita juga bisa menggunakan alternatif lain seperti DVD. Repository Ubuntu ini terdiri dari 4 komponen, yakni main, facilitator, universe, sama multiverse. Nah, main ini adalah kumpulan aplikasi atau software yang penuh didukung oleh tim Ubuntu. Sedangkan facilitator itu kumpulan aplikasi atau software yang didukung oleh tim Ubuntu, tetapi tidak tersedia di bawah lisensi bebas secara penuh. Kalau yang universe itu kumpulan aplikasi atau software yang dikelola oleh komunitas Ubuntu. Sedangkan yang multiverse itu kumpulan aplikasi atau software yang free atau berbayar.
Kemudian untuk dependensi. Nah, kalau dependensi ini adalah paket-paket yang diperlukan untuk menginstal sebuah aplikasi. Package-package yang terkait tadi itu juga bisa terkait dengan package-package lainnya. Bahkan bisa berlanjut sampai tidak ada package yang dibutuhkan lagi. Kemudian ada dependency error. Nah, dependency error ini terjadi karena sebelumnya proses interaksi error karena terputus paksa secara tidak sengaja. Itulah tadi penjelasan mengenai dependensi dan juga repository. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang user management. Nah, di sini ada membuat user dengan nama siswa, kemudian password 1234, dan memasukkannya ke grup well. Kita buka terminal. Kemudian di terminal ini kita ketikkan sudo, kita masukkan passwordnya, kita login. Nah, di sini kita tambahkan grupnya, namanya well. Nah, kemudian di grup well ini kita masukkan user sysop misalnya. Nah, kita user well sysop seperti ini. Kita kasih passwordnya pas wd, nama usernya. Nah, ini kita masukkan passwordnya 1234, masukkan lagi. Oke, itu udah selesai. Kemudian soal selanjutnya adalah misalnya ini, untuk membuat satu user lagi dengan nama panggilan Anda dan passwordnya adalah NRP dan dijadikan sebagai user system. Nah, caranya panggilan Anda dan passwordnya NRP. Ini kita buka terminalnya. Kemudian untuk membuatnya sebagai user system, kita untuk membuatnya dan menambahkan sebuah user baru, kita min R ini sebenarnya untuk menjadikannya sebagai user system. Kemudian kita user add ini untuk membuat user baru, kita beri nama Dina. Nah, kemudian kita kasih password, namanya terserah. Oke. Nah, itulah tadi cara-cara tentang user management. Ya, kali ini saya akan membahas tentang interface. Nah, di interface ini jadi apa aja yang dibutuhkan pada satu tampilan desktop. Yang dibutuhkan dalam suatu tampilan desktop adalah sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa berupa misalnya tweet atau archive. Kemudian informasi apa saja yang dapat kita tampilkan di desktop. Informasi apa saja, ya, contohnya seperti tanggal dan waktu. Kemudian pengguna atau user dan juga tampilan suatu desktop. Ya, itu tadi dan lain-lain. Kemudian untuk menampilkan seperti ini, kita buka Ubuntu. Kemudian kita buka Ubuntu Software Center. Kemudian di sini kita search Unity Tool, Nah, di Unity ini kita klik install. Kemudian kita tunggu sampai instalnya selesai. Kemudian setelah terinstall Unity Tweak-nya, kita buka Unity Tweak-nya di sebelah kiri. Nah, ini kita buka Unity Tweak Tool. Untuk mengganti icon dan tema, kita buka Unity-nya, kemudian kita klik tema. Nah, ini temanya, misalnya kita pilih ini, akan berubah seperti ini. Kemudian untuk mengganti icon, misalnya kita pilih seperti ini, akan berubah
sebelah kanan akan berubah. Nah, kemudian untuk mengganti wallpaper, kita buka sistem setting dan kita klik appearance. Nah, ini kita ganti wallpapernya apa yang kita mau. Misalnya mau ini, itu akan terganti. Yaitu tadi tentang interface. Nah, untuk mengubah desktop, icon, dan wallpaper kita bisa menggunakan terminal. Kita buka terminalnya. Kemudian kita ketikkan di setting. Set org.gino.desktop background picture. Nah, kita isi nama filenya. Nah, tadi filenya saya taruh di home. Jadi kita ketikkan home slash kitchen slash Nah, itu untuk mengganti background. Kemudian untuk mengganti tema, kita ketikkan sama, namun kita ubah menjadi desktop.interface GTK theme. Nah, misalnya temanya kita ganti radiance, jadi kita ganti temanya radiance seperti ini. Nah, itu untuk mengubah tema. Kemudian untuk mengubah icon, nah ini udah berubah kan temanya. Nah, untuk merubah icon hampir sama, tapi kita ganti di sini icon, kemudian theme, kemudian ya, misalnya di sini aku mau ganti my icon theme. Nah, itu tadi cara mengubah background, tema, dan juga wallpaper melalui terminal. Ya, itu tadi. Nah, kemudian kita akan membuat seperti desain informasi seperti ini. Caranya adalah kita download dulu Screenpad. Ini bisa pakai Screenpad atau yang lainnya. Jadi, di sini aku pakai Screenpad. Kita download Screenpad-nya dulu. Kita download, zip. Kemudian kita tunggu. Baik, setelah kita mendownload Screenpad, kita ekstrak Screenpad-nya. Nah, setelah kita ekstrak, kita buka Screenpad-nya. Nah, di screenpad.dev ini kita copy, kemudian kita taruh di home untuk mempermudah kita. Oke, setelah itu kita buka Screenpad-nya. Baik, setelah kita buka, kita buat baru. Buat Screenpad baru, kita kopikan semuanya ke yang baru. Oke, kemudian kita save. Nah, kemudian saya beri nama Screenpad seperti ini. Baik, setelah itu kita buka terminal. Nah, kemudian untuk tahu desktop environment yang sedang digunakan, kita bisa ketikkan echo $HDD desktop current, maaf,
children bukan pakai M seperti ini. Nah, ini menggunakan Unity berarti. Ini Unity adalah salah satu desktop environment dari Genome. Kemudian untuk menampilkan screen fetch yang tadi, kita bisa ketikkan chmod screen fetch seperti ini. Ketikkan screen lagi. Nah, ini dia informasinya sudah muncul. Kemudian untuk menampilkan informasi seperti ini, di setiap kita membuka terminal, kita bisa ketikkan nano seperti ini, workspace dot yes ini. Nah, di yang paling bawah kita pindah yang paling bawah. Nah, kita komen tampilkan screen fetch. Oke, setelah itu kita ketikkan lagi dot slash screen fetch. Kemudian kita ketikkan Ctrl Z. Nah, setelah itu kita baru ketikkan lagi sudo nano slash seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya ketika kita login ini. Nah, ini sudah tersimpan semuanya. Nah, kita klik yes. Tekan yes. Kita coba baru. Nah, ini dia tampil setiap kita membuka terminal akan tampil informasi seperti ini. Perintah-perintah dasar di Linux ini ada, misalnya ini sudoku. Sudoku itu digunakan untuk login sebagai root atau pengguna. Jadi, caranya seperti ini, tinggal klik sudoku, kemudian kita masukkan passwordnya. Kita masukkan passwordnya user. Kemudian setelah sudoku ini adalah login. Login itu digunakan untuk login sebagai user lain. Namun harus menjadi root dulu untuk bisa menjalankan perintah ini. Nah, jadi caranya tuh kita harus root dulu. Kemudian setelah kita root, baru kita bisa ketikkan login, nama usernya, kemudian passwordnya seperti itu. Nah, kemudian ini yang ketiga adalah date. Date itu untuk melihat tanggal dan waktu saat ini. Kita cuma ketikkan date, kemudian udah muncul semuanya. Nah, ini kalau main Y itu untuk melihat kalender pada tahun ini. Nah, ini untuk hostname. Hostname itu untuk melihat distro yang dipakai. Nah, kita bisa klik hostname, kemudian nanti bakalan muncul distro yang dipakai. Kemudian ini ada opsinya. Opsinya itu kalau main A itu bisa menampilkan semua informasi. Main M yang menampilkan tipe mesin, menampilkan hostname. Main N, kemudian main R itu menampilkan rilis dari kernel sistem volase. Nah, kemudian Bu itu untuk mencetak semua nama pengguna yang sedang login. Seperti ini. Nah, kalau ini BWD. BWD itu untuk memperlihatkan di directory mana kita berada. Nah, BWD misalnya BWD seperti itu. Nah, berarti kita sedang membuka directory home. Seperti itu. Nah, kalau main itu untuk menampilkan bantuan untuk beberapa perintah. Jadi kalau di CMD sama dengan help. Seperti itu main. Nah, ini ada clear.
itu untuk membersihkan atau menghapus perintah di terminal. Nah, jadi ketika kita sudah selesai ngoding, kemudian kita hapus, kita bisa langsung ketikkan clear. Jadi itu. Nah, ini approach mengetahui perintah-perintah apa saja yang dilihat dari fungsinya secara massal. Seperti ini. Kemudian is itu perintah untuk menampilkan isi dari suatu direktori beserta atribut filenya. Jadi ketika kita mau lihat isi suatu file, kita bisa klik is. Jadi ini juga ada optionnya, ada min a untuk semua folder, min a besar, tidak menampilkan direktori seperti ini. Kemudian ada touch itu digunakan untuk membuat file baru, untuk membuat file baru. Nah, setelah kita membuat file baru, kita bisa membuat sebuah direktori. Nah, caranya tinggal ini mkdir doang, lalu nama direktorinya apa. Nah, misalnya di sini nama direktorinya percobaan, maka di sini juga akan ada percobaan, folder percobaan. Nah, untuk berpindah direktori, kita bisa ketikkan sama seperti cmd, kita bisa ketikkan cd spasi nama direktori. Nah, untuk melakukan copy, itu cuman tinggal menggunakan copy cp seperti ini, kemudian nama filenya, kemudian garing, kemudian nama file yang ingin di copy, kemudian garing lagi direktori dari tujuannya seperti ini. Itu untuk cp. Kemudian untuk move, untuk memindahkan, mengcut atau rename, nah ini kita bisa ketikkan seperti ini, move mf slash direktori yang ingin di direktorinya yang di mana, kemudian slash lagi seperti ini. Nah, ini untuk cut yang atas, kemudian yang bawah untuk rename seperti itu. Kemudian yang ini digunakan untuk menghapus file rm. Ini rm spasi nama filenya. Nah, kalau rmdir itu digunakan untuk menghapus direktori yang kosong. Ini fungsinya sama kayak rd. Jadi ini direktorinya harus kosong dulu, baru bisa dihapus. Nah, kemudian ini ada rmf, rm min rf itu menghapus direktori yang di dalamnya terdapat file. Berarti semuanya itu dihapus, semua isi-isi direktorinya. Ini untuk more menampilkan isi sebuah file. Nah, ini untuk cat itu tersedia di shell Linux-nya. Nah, ini untuk cut. Ini untuk cut. Ini untuk kan bisa kolom seperti ini. Find cut. Nah, itu tadi. Nah, ini masih banyak sekali. Ini dir. Nah, dir ini fungsinya untuk sama kayak is untuk menampilkan suatu direktori. Oke. Short logout. Nah, ini untuk logout dari sistem. Kita tinggal ketikkan logout, selesai. Nah, ini su option nama itu digunakan untuk jika ingin berpindah dari user biasa menjadi super user atau root. Nah, ini caranya untuk pindah ke root. Nah, itu tadi perintah-perintah dasar dari Linux. Nah, kemudian untuk menginstal aplikasi, kita bisa ketikkan sudo get install. Nah, kemudian ini kita bisa isikan nama filenya. Nah, di sini aku mau install Audacious. Ini. Nah, kita isikan passwordnya.
Nah, ini harus terhubung dengan internet. Oke, kita bisa tunggu. Yes. Nah, ini adalah untuk menginstal aplikasi dengan cara online. Kita tunggu dulu. Nah, itu tadi kan secara online. Nah, sembari menunggu secara online, kita menginstal aplikasinya lewat nggak online ya. Nah, kita harus butuh ini dulu, instalan dulu, kita download dulu Audacity-nya. Audacity, aku mau download Audacity, source paketnya, kemudian kita ekstrak. Maaf, aku buka sebentar. Nah, kemudian source code-nya source paketnya kita ekstrak. Nah, kemudian setelah diekstrak, kita kopikan ke home. Kita rename biar nggak sulit. Seperti ini. Kemudian di terminal, kita buka terminalnya. Kemudian kita ke sini, home/dinjan. Nah, ini gunanya kita untuk buka file Audacity-nya di mana. Oke, setelah itu kita ketikkan configure dan make dan make install. Nah, ini untuk menginstal secara offline. Kita tunggu. Nah, ya itulah tadi caranya untuk menginstal secara offline dan online.